Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Aulia Putri dengan NIM 24010720004 dari kelas 2C D3 Akuntansi. Di sini, saya akan membuat tugas tentang menjelaskan materi dari mata kuliah perpajakan, yaitu tentang PPh pasal 21. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 21. Yang pertama, kita masuk kepada dasar hukum, yaitu terdapat pada pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berbunyi, tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 1 huruf A, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Lalu ada objek PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah yaitu penghasilan yang diperoleh karyawan tetap baik berupa penghasilan yang teratur maupun penghasilan yang tidak teratur. Lalu, yang B-nya, penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur. Bentuknya bisa berupa uang pensiun ataupun penghasilan sejenisnya. Lalu yang kedua yaitu penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh A. bukan wajib pajak dan B. wajib yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Lalu ada subjek PPh pasal 21. Nah, yang pertama ada subjek pajak penghasilan orang pribadi, yaitu subjek PPh dalam negeri. Subjek PPh dalam negeri itu adalah subjek pajak penghasilan orang pribadi di dalam negeri adalah warga negara Indonesia itu sendiri atau warga negara asing yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta berdomisili atau berkediaman tetap di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu yang kedua ada subjek PPh luar negeri. Nah, maksudnya subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri adalah WNI atau WNA yang tidak berdomisili di Indonesia dan tidak kurang dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan. Selama itu, mereka dapat berada di luar negeri atau menjalankan usahanya di Indonesia dengan pergi pulang. Lalu ada yang kedua, subjek pajak penghasilan badan. Nah, subjek pajak penghasilan badan ini juga terbagi dua. Yang pertama ada subjek PPh badan dalam negeri, yaitu subjek pajak penghasilan badan mencakup semua perusahaan yang melakukan aktivitas usahanya di Indonesia. Lalu yang kedua ada subjek PPh badan luar negeri. Maksudnya di sini yaitu subjek pajak penghasilan badan luar negeri merupakan badan yang tidak berkedudukan atau didirikan di Indonesia, tetapi menjalankan aktivitasnya dan memperoleh penghasilan di Indonesia. Lalu yang ketiga ada subjek pajak penghasilan warisan. Maksudnya di sini, warisan yang belum dibagi juga bisa dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan. Namun ada syaratnya, warisan tersebut harus berpotensi menjadi penghasilan. Yang keempat ada subjek pajak penghasilan badan usaha tetap BUT yang menjadi subjek pajak penghasilan. Meski tempat usahanya tidak berkedudukan di Indonesia, selama BUT tersebut melakukan aktivitas ekonomi yang memberikan penghasilan maka akan menjadi subjek pajak penghasilan. Lalu kita masuk kepada pemotongan PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 sampai 26 terdiri dari A. pemberi kerja, yang kedua bendahara dan pemegang kas pemerintah, yang ketiga ada dana pensiun, yang keempat ada orang pribadi pembayar honorarium, dan yang kelima ada penyelenggara kegiatan. Lalu kita masuk kepada penghasilan tidak kena pajak. Nah, tarif penghasilan tidak kena pajak terbaru yang berlaku saat ini masih berdasarkan PMK 101/2016, yakni yang pertama PTKP orang pribadi sebesar 54 juta. Yang kedua, PTKP bagi wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan sebesar 4.500.000. Yang ketiga, tambahan PTKP untuk seorang istri yang menghasilkan secara pajak digabung dengan penghasilan sang suami sebesar 54 juta. Yang keempat, tambahan PTKP untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga, saudara dan keluarga semenda
yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar 4.500.000. Nah, di sini teman-teman kita masuk kepada perhitungan. Teman-teman dapat melihat perhitungannya di sini. Dia itu memiliki penghasilan bruto per tahun setahunnya yaitu sebesar 450.960.000. Nah, maka dikurangkan dengan biaya jabatan setahun maksimalnya itu 6 juta. Lalu iuran pensiunnya setahun itu kan 12 dikali sama 100 dapat 1.200.000. Nah, lalu ada pengurangan yang terakhir yaitu ada zakat yaitu sebesar 2.400.000. Nah, ketiga pengurangan ini dijumlah maka mendapatkan hasil sebesar 9.600.000. Lalu dikurang dengan penghasilan bruto setahun tadi maka bertotalkan 441.360.000. Lalu yang 441.360.000 tersebut merupakan penghasilan neto setahun. Lalu penghasilan tidak kena pajak setahunnya, yang pertama ada untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta dan tambahan untuk menikah itu 4.500.000, maka bertotal yaitu 58.500.000. Lalu kita kurangkan dengan penghasilan neto setahunnya, maka bertotalkan 382.860.000. Lalu pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun yaitu 5%-nya dikali dengan 60.000 yaitu 5%-nya dikali dengan 60 juta maka mendapatkan hasil 3 juta. 15% dikali dengan 190 juta mendapatkan hasil 28.500.000 dan 25% dikali dengan 132.860 juta maka mendapatkan hasil yaitu 33.215.000. Lalu pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024 ini sebesar 50.120.000, maka PPh pasal 21 yang dipotong bulan Desember 2024 yaitu sebesar 14.595.000. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjabaran materi dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.